teman-teman, berjumpa lagi di channel Copy Coding pada tutorial pembuatan sistem pakar menggunakan metode certainty factor. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal dari membuat project sampai dengan koneksi database ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan bahas halaman-halaman yang dibutuhkan sekarang. Nah, di halaman pertama di sini nanti yang kita butuhkan adalah data penyakit. Kita akan membuat tentang penyakitnya ya. Penyakit nanti ada beberapa proses ya. Nah, di sini kita membuat tabelnya dulu. Kita membuat tabelnya dulu untuk nanti tempat menyimpan data. Oke, jangan lupa seperti biasa teman-teman aktifkan dulu ya. Ini jika belum diaktifkan. Oke, kalau sudah silakan dibuka PHP adminnya masing-masing. Saya lewat sini aja. Atau bisa juga dari browser langsung diketik localhost php admin seperti ini. Oke, kita buka database kita yang kemarin ini ya, dbcabe. Kita buka dulu. Oke, kita buat tabel yang pertama, yaitu rencananya saya membuat ini ya, tabel penyakit. Oke, mana tadi? Oke, mungkin saya beri nama ya, saya ulang tadi di sini. Nanti muncul seperti ini, saya beri nama dulu penyakit. Oke. Nanti fieldnya ada berapa, kita rencanakan dulu tabel penyakit itu, karena nanti ada kode penyakit. Nanti biasanya akan saya buat nomornya otomatis ya, ID otomatis. Biar simpel aja, mungkin berarti tipenya integer. Nanti panjangnya menyesuaikan, biasanya 11. Dia akan otomatis biasanya, tapi nanti saya buat auto increment ya, AI, auto increment. Maksudnya nomornya otomatis. Oke, nanti yang kedua paling nama penyakitnya apa. Ini nanti paling varchar aja. Varchar berapa ya? 50 atau 100 yang menyesuaikan ya. Bisa 50 atau nanti 100 digit, silakan menyesuaikan kebutuhan aja. Terus paling keterangan. Nanti untuk keterangan penyakitnya apa? Keterangan mungkin agak panjang yang saya buat 100. Oke teman-teman, ini untuk contoh isi di tabel penyakitnya nanti. Jadi ada 3 field ya, di situ ada 3 field, kode penyakit, nama, sama keterangan. Apakah harus 3 ini? Ya jelas tidak ya. Sekali lagi menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Ya, jadi ada 3 field ya di sini, ada 3 di sini rencana saya. Ini saya buat 3 kolomnya. Berarti ada 3 kolom nanti saya create. Oke ya, tadi yang pertama di sini ada kode penyakit. Tipenya integer ya, langnya nanti otomatis biasanya. Dia 11 otomatis pakai AI ya, auto increment. Oke. Ya, tinggal dicentang aja di sini. Oke, kalau di sini dia otomatis ya primary ya nanti. Kadang-kadang kalau di beberapa versi lama kadang-kadang muncul kotak dialog dulu, tinggal dipilih aja primary di OK gitu aja. Kalau di saya nggak tahu nih di versi yang ini ya PHP admin, dia ketika saya centang dia otomatis. Di beberapa versi ada juga yang muncul jendelanya, tidak usah bingung, tinggal dipilih primary aja, nanti tinggal di OK. Oke ya. Nama penyakit ini varchar. Mungkin 50 atau 100 silahkan. Keterangan varchar juga saya buat 100 ini. Ya cukup ya, kode penyakit primary varchar 50, keterangan 60 ya, seperti ini. Tinggal di save. Oke, seperti ini ya, sangat simpel membuat tabelnya. Saya klik ini, nah ini ya tabel penyakit. Kalau mau lihat detailnya ini ya, strukturnya ya otomatis ya 11 tadi, auto increment ya pasti. Oke. Oke ya cukup. Nah sekarang tinggal kita buka VS Code-nya masing-masing ya kemarin. Nah di sini kita akan membuat halaman yang pertama ini tabel sudah ya. Mungkin sekarang kita membuat halaman untuk
tampil dulu. Sorry, sorry. Mungkin kita membuat, ya halaman tampil dulu boleh. Membuat halaman tampil dulu. Biasanya urutannya menampilkan data dulu, terus nanti bisa ada tambah, bisa ada edit, bisa ada hapus. Ya, seperti video-video saya yang sebelumnya lah. Ya, di halaman tampil mungkin kita buat dulu di sini. Biasanya saya buat di luar, tapi karena kelihatan terlalu tidak rapi ya. Kalau di video-video saya sebelumnya kelihatan tidak rapi karena terlalu banyak file, mungkin di sini saya buat folder aja. Ya, ini mau dibuat folder atau tidak sebenarnya terserah ya. Ini hanya biar rapi aja. Saya buat folder ya di sini. Ini saya beri nama page saja. Ini saya beri nama page. Nah, di dalam page-nya nanti saya buat folder lagi. Nah, ini ya. Jadi ada folder page, saya buat folder lagi. Ini saya beri nama foldernya penyakit. Nah, ini. Jadi ada folder page, nanti dalam folder page nanti mungkin ada beberapa folder lagi ya. Ini yang pertama kan penyakit. Nah, ini baru saya tambahkan file. Ini saya beri nama tampil.php. Kayak yang pertama ya. Nanti ada folder lagi biasanya, cuma ini masih ada satu folder aja, jadi seperti ini tampilannya. Nanti kalau sudah ada beberapa folder biasanya akan ada kayak gini ya, ada tampilan trinya. Contoh mungkin kalau saya tambahkan folder lagi itu, nah kayak gitu sorry. Gejala ya contoh. Nah gini ya. Jadi ada folder page, ada folder gejala, ada folder penyakit. Ya hati-hati ya, dalam folder penyakit ada halaman tampil yang ini tadi. Perhatikan pembagian foldernya. Ya, ini hanya masalah pembagian folder, tujuannya biar lebih rapi saja. Ya, nanti besok sih. Nanti hari ini saya bahas penyakit dulu. Oke, nah ini sudah. Nah, tapi sebelum ini kita harus mengatur menunya dulu. Kita kembali ke halaman indeks dulu. Ini ya, ke halaman indeks yang kemarin. Kita perlu mengatur ini ya, menunya dulu di halaman penyakit biar nanti ketika diklik dia bisa ke halaman ini. Ya. Nah, ini ya di halaman penyakit ini. Silakan kembali ke halaman indeks, ke halaman penyakit. Nah, kita harus mengatur ya href-nya ini. Kita buat sebuah tanda tanya untuk parameter. Nanti parameternya karena ini halaman berarti page ya kemarin. Ini parameter page yang kemarin sudah kita buat di setting menu. Oke, berarti di sini nanti tanda tanya dulu untuk memulai parameter, kemudian page-nya kita arahkan, mungkin saya beri nama penyakit. Jadi kita ngasih tahu di parameternya bahwa kita nanti page-nya adalah penyakit. Ya, minimal kita memberitahu ke servernya ya. Ya, diatur dulu di navbarnya, di linknya, di halaman penyakit. Kemudian baru kita atur nih ya pengaturan di menunya ini yang pertama ini. Nah, page-nya apa? Nah, jadi kalau kemarin jika page-nya kosong, kita arahkan ke welcome. Tapi nanti jika page-nya ini penyakit, ya kan? Nah, ini kita atur dulu. Jika page-nya penyakit, ya jika page-nya adalah penyakit, maka action-nya apa nih kan gitu kan? Kan ada action-nya. Action-nya kan ada banyak, ada mungkin tampil, simpan, update, hapus, proses, atau macam-macam action yang nanti akan kita buat. Nah, ini yang pertama jika nanti action-nya kosong, belum ada action apapun, nanti ini untuk yang tampilnya. Maka kita arahkan ke halaman ini tadi, tampil tadi. Nah, di sini hati-hati kita karena ada beberapa halaman ya tadi ya. Nah, kita harus atur dulu nih. Itu ada di halaman di folder ya, sorry, di folder page, ya kan? Ini kan folder page slash, nah penyakit ya. Kita tahu gejala nih penyakit slash lagi tampil. Nah, hati-hati ya. Kalau ini kemarin kan include-nya langsung karena di luar, ya. Tapi karena ini kan ada foldernya, maka kita harus ngasih tahu dulu nih foldernya apa, foldernya page, kemudian penyakit, baru nama file. Ini tergantung nama foldernya juga ya. Saya nggak tahu teman-teman mungkin memberi nama lain atau tidak. Kalau sama ya seperti ini. Kita arahkan di sini, oke, tidak ada masalah. Nah, ini untuk tesnya nanti halaman tampil gini dulu. Save halaman tampil yang tadi ya, untuk ngetes aja. Oke, saya save. Coba kita tes dulu ya. Localhost
localhost cabe ya. Oke, ini kita klik penyakit. Nah, oke ya, bisa mengarah ke halaman tampil ya. Nah, ini ya, lihat parameternya page penyakit. Dia bisa menampilkan halaman ini ya. Tampil halaman penyakit ini ya. Ini, kita tes, saya refresh. Nah, oke ya, berarti halamannya tampil dengan baik. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya. Berikutnya coba saya cek dulu di Primbon halaman tampil ada nggak? Oh, ada halaman tampil ini ya. Silakan dibuka Primbonnya, nanti sudah ada template seperti biasa, tinggal di download nanti di halaman di deskripsi ya. Halaman tampil ini sini apa tuh? Oh, ini ya. Oke, ini untuk template halaman tampil. Ini simple, hanya untuk tampilan tabel aja. Nanti ada tampilan card dan ada tampilan tabel, copy aja. Kalau teman-teman mau membuat desain sendiri silahkan. Ini ya. Oke, ini sudah saya buat. Ini hanya simple pakai card, kemudian ada tabel, udah itu aja. Karena memang hanya halaman tampilan tabel aja. Kemudian ada satu link yang saya setting berbentuk tombol nanti untuk halaman tambah. Oke, di sini paling biasanya saya atur ini ya judul ya. Judulnya ini atau halaman penyakit ya. Ini aja halaman penyakit. Boleh silakan, ini hanya data penyakit udah. Nah, oke. Atau nanti mau dibuat ada heading dulu di atasnya boleh juga. Silakan ya, ini untuk masalah tampilan. Silakan tidak fokus ke situ biar tidak terlalu lama ya. Oke, kalau sudah ini tombol nanti tambah nggak ada belum ada perubahan biar gini dulu aja. Kita fokus ke tampilan dulu. Nah, di sini ada tabel. Oke, ya, di sini ada tabel. Nah, untuk tabelnya ini saya nanti seperti biasa di video-video saya sebelumnya menggunakan data table ya seperti ini. Nah, menggunakan jQuery ya, namanya data table. Nah, tampilannya seperti ini. Kenapa? Karena di data table ini sudah mempunyai banyak sekali fitur yang nanti memudahkan kita biar tidak perlu terlalu banyak ngoding yang ribet ya. Seperti ini sudah ada penomoran, sudah ada search, sudah ada page-nya, jadi lebih mudah. Dan lain-lain, ini sudah ada banyak sekali model sih, tapi saya pakai yang simpelnya aja. Oke, nah sebelum ini kita harus install dulu ya, karena ini menggunakan data table, kita harus install dulu. Kebetulan sudah saya masukkan ke aset yang kemarin, ya, yang kemarin tinggal teman-teman download, sudah ada ya, sudah ada. Kalau teman-teman sudah download, berarti ya sudah ada di sini. Tinggal dicek aja di CSS-nya ada data table nanti. Nah ini ya, sudah ada data table-nya, di JS-nya pun juga sudah ada. Oke, tinggal dipakai aja yang sudah saya berikan kemarin, tinggal kita pakai. Nah, tapi harus kita panggil dulu nih, kita harus install atau kita panggil dulu. Kembali ke halaman index dulu, kita harus panggil CSS-nya untuk data tables. Ya, ini saya copy aja. Oke. Di asset tadi kita cek ya, asset CSS namanya data tables min ya, ini data tables. Ini data tables min CSS. Oke. Ya, jangan sampai salah ketik ya, intinya jangan sampai salah ketik karena kalau salah ketik ya biasanya tidak akan muncul. Intinya hanya itu aja karena masalah salah ketik. Ya. Berikutnya JS-nya, JavaScript-nya. Ya, JavaScript-nya di bawah biasanya. Sebentar. Nah, ini ya. Tinggal kita copy aja, saya copy aja ke bawah. Ini yang data tables. Sama yang asset, ini saya ganti data tables min. Data tables. Ya, sama ya. Sekali lagi, jangan sampai salah ketik. Udah itu aja. Ya, simpan. Nah, kalau sudah di data tables ini nanti ada tambahan functionnya biasanya ada tambahan function atau fungsi yang harus teman-teman tambahkan ini ya di bagian di primbonnya teman-teman buka di data tables. Nah ini ya ada script functionnya yang harus teman-teman copy, ini tinggal dipakai aja.
Sudah, ini saya ngopinya juga dari webnya tadi. Ini tinggal di copy aja, di print sudah ada. Letakkan di bawah sini. Ini di bawah ini. Nah, script functionnya di sini ada function untuk menampilkan data tabelnya. Di sini saya beri nama myTable. Nah, ini nge-link ke sini. Nah, ini kenapa kok pada bagian table ini, pada bagian table ini sudah ada ID myTable karena merunut ke sini ya sebenarnya. Sebenarnya merunut ke sini. Jadi jangan sampai beda namanya. Ya, myTable sama ini. Sudah saya sesuaikan. Ya. Oke. Ini save dulu. Coba kita lihat ya. Saya refresh. Oke. Nah, ini ya sudah ada tabel. Nah, ini ya sudah muncul ya. Data tabelnya sudah berfungsi dengan baik. Sudah muncul show-nya kayak gini sama kayak ini sudah muncul search-nya. Jadi ini berfungsi dengan baik. Kebetulan belum ada data ya, jadi belum ada page-nya karena belum ada data. Ya, tinggal kita atur, kita sesuaikan. Oke, kita ke tabel head-nya dulu. Tadi data kita ada tiga ya, ada kode penyakit. Mungkin kode penyakitnya karena nomor otomatis tidak saya masukkan, saya ganti nomor aja. Nanti ada nama penyakit sama keterangan. Oke ya, nanti mungkin saya beri with di DTH with widthnya berapa, 50 pixel. Ini untuk panjangnya aja, biar panjangnya bisa diatur. Penyakit ya sekitar 100 lah, 100 atau 200. Keterangan ya 400 lah. Sama nanti satu kolom lagi untuk tombol edit dan tombol hapus biasanya. Ini contoh saya seperti ini untuk tabel di headnya ini. Save dulu, kita lihat. Oke. Oh, terlalu panjang. Oh, belum diatur. Berapa ya? 80. Oke, nah segini cukup ya. Nanti menyesuaikan, nanti bisa diatur lagi panjangnya. Oke ya. Terus save dulu. Nah, sekarang kita ke bagian bodinya. Nanti di bodinya ini fungsinya untuk menampilkan datanya. Oke, kita ke primbon lagi di bagian menampilkan data. Nah, ini ya di primbon di bagian proses menampilkan data. Nah, ini ya sudah ada. Copy aja semua. Letakkan di bagian body. Ya, letakkan proses mengambil data di sini ya, sudah saya beri keterangan ya. Oke. Ya, ini sampai ini tadi. Saya rapikan dulu. Oke. Biar rapi aja sedikit. Oke. Ya, tidak ada yang saya rubah nih, baru saya copy, cuma saya rapikan aja. Ya, saya rapikan tab-tabnya. Oke, ya, oke. Tidak dirapikan juga tidak masalah. Oke. Tadi yang saya copy ini sampai ini ya. Nanti bisa dicek. Oke. Oke, nah kita ke ini dulu yang pertama, ke PHP yang di sini. Ini ada fungsi SQL untuk menampilkan data. Kita rubah dulu jadi select from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah
penyakit ya tadi ya, nama tabelnya penyakit. Oke, select from nama tabelnya penyakit. Order by ini opsional ya, kalau mau diurutin atau tidak. Pengurutannya terserah, mungkin mau berdasarkan pilihannya berarti ya nama ya, nama. Kalau saya, kalau kode kan nggak mungkin itu kan nanti nomornya otomatis ya, kadang-kadang mungkin nama boleh, nama penyakit contoh aja ya, nama penyakit ascending, jadi nanti namanya dari A dulu, nggak ada masalah. Oke, ini nggak ada yang dirubah. Oke, nah ini baru di sininya. Tadi awalnya ada nomor ya, karena di sini nomor, jadi merujuknya ke nomor berarti. Oke, berarti kita harus tambahkan dulu di sini variabel ya, contoh nomor, saya ambil nama nomor, ini dari satu aja. Nanti echo-nya berarti nomor itu ya, variabel nomor agreement ya, plus plus. Oke, nanti otomatis dia menambah sendiri. Ya, ini merujuk ke sini ya, variabel ini dia merujuk sendiri, maksudnya dia nanti akan menambah sendiri di sini. Yang kedua, field-nya jelas ke nama, dan yang ketiga ada keterangan. Ya, ini yang jangan sampai beda ya, nama penyakit sama keterangan. Oke, seperti ini. Nama penyakit, keterangan. Oke. Nah, di sini nanti ada dua buah tombol ya, dua buah tombol. Oke, tapi nanti ini saya skip dulu. Nanti ketika, karena ini belum ada datanya, nanti mungkin ketika di tombol tombol apa ya, tombol simpan ya, atau mungkin nanti saya masukin manual dulu. Oke, ini sementara dulu ini. Oke, belum ada tambahan nih ya, ini aja tadi. Nah, ini save dulu, coba kita lihat. Oke teman-teman, mungkin di sini kita coba untuk mengisi datanya dulu ya, untuk contoh untuk menampilkan data di sini. Teman-teman bisa ke PHP adminnya, kita bisa pakai ini ya di penyakit. Oke, lewat kayak di sini. Nah ini ya, insert, coba. Oke, ini ya. Nah ini mungkin kita isi. Oh ini otomatis ya, mungkin nggak, tidak saya isi ya, karena dia otomatis. Saya langsung ke penyakit aja, contoh buah busuk ya, buah cabenya busuk, contoh aja. Nanti mungkin bisa kita ganti di hari lain nanti kalau sudah ada data ya. Buah berwarna hitam dan busuk, contoh. Ini apa sih dulunya, busuk turun satu aja yang ini. Saya nggak pernah pakai PHP admin soalnya, jadi biasanya kan saya pakai Navigat ya, jarang pakai ini. Jadi mungkin beberapa fitur itu bisa dicoba. Saya takut semua. Oke lah, coba dulu ya. Saya dulu ini kembali ke dua dia. Oke, saya dua aja yang di sini. Instant itu penyakit, value, oke. Oke. Terus dulu ya. Oh, dia ada dua nih. Oke, bisa saya hapus satu ya. Oh, enggak nih. Oke ya. Contoh aja. Ya intinya dia bisa tampil dulu di sini. Oke. Nah, ini ya, dia bisa tampil, cuma ininya masih error ya. Oke, kita benahi ini, tapi dia minimal sudah bisa tampil. Oke. Ini ya, di bagian ini. Dia di sini sebenarnya nanti muncul dua buah tombol ya, update dan delete. Oke. Kita edit dulu di sini. Ini page-nya nanti berarti penyakit, actionnya update, nama fieldnya untuk kuncinya nanti, nama fieldnya mungkin saya beri nama ID aja. Nanti echo-nya ke arah kode penyakit ya.
Ini ya, ke mana tadi? Ini ya, ke kode penyakit ini. Arahnya ke situ. Ya, jadi page-nya penyakit menyesuaikan yang di indeks tadi. Ya, karena di sini kan sudah kita buat penyakit. Terus nanti actionnya update, untuk tombol update. Ini saya buat parameternya ID aja. Terus nanti isinya berdasarkan kode penyakitnya. Tombol update. Nah, ini terus kemudian ini tombol hapus. Sama page-nya ini penyakit, berarti actionnya hapus. Ini parameter action. Terus kemudian berdasarkan ID juga saya buat namanya ID ya. Saya samain dengan ini, nama feednya sama, kode penyakit. Jadi ketika menghapus dan mengedit dan menghapus nanti berdasarkan kode penyakit. Oke. Ini untuk menghindari yang tadi error tadi. Ini ya. Kita refresh. Oke, nah ini ya. Biasanya ada yang modelnya dibuat pakai tulisan ya, edit hapus gitu, tapi saya biasanya kurang suka. Saya lebih suka nanti pakai berbentuk ikon ya, pakai ikon. Saya nanti pakai eh, ini modelnya. Ikon itu apa sih? Eh, Font Awesome ya, Font Awesome versi 5 ini nanti saya pakainya itu. Saya masuk ke Google dulu. Oke. Saya tulis Font Awesome ini aja, Font Awesome 5. Nah, ini ya, Font Awesome 5. Nah, ini ya, Font Awesome. Nah, ini ngaturnya sama, kita harus ke index dulu. Ini sudah ada di asetnya, sudah saya masukin juga Font Awesome untuk ikon-ikonnya nanti yang all ini ya, namanya yang all ini, all sama all ini. Tapi harus kita install dulu, kita panggil dulu di sini. Kembali ke index dulu di sini. Ini untuk CSS font Awesome 5. Namanya all ya, all sama oke. Ya all, ya all ini kemudian saya copy aja yang ini. Nah, ini yang JS awesome. Nanti all juga. Ini ya yang all JS ini. Oke. Kita tinggal cari aja nanti. Nah, kita akan atur di sini. Nanti biar ikonnya. Nah, ini kan ikonnya banyak sekali namanya ya kan. Nah, kita versi 5 ya tadi. Free, saya cari yang free aja. Mungkin edit itu apa ya? Nah, edit ketik aja. Nah, ini yang boleh. Ini atau yang mana silahkan ya. Ingat ya yang diklik dulu yang free-nya. Kadang-kadang kalau nggak diklik free nanti ada juga yang suruh bayar soalnya. Yang kalau yang free kan bisa dipakai nih. Saya pakai ini aja. Edit. Tinggal diklik aja nanti dia otomatis copy, kita klik aja atau di blok nih. Nah, ketika saya klik dia langsung otomatis copy soalnya. Tinggal kita paste ke sini aja. Ini spannya buang aja. Nah, gini. Jadi kita isi ikon ini edit. Terus kemudian hapus ya, hapus itu remove atau delete. Oh, remove. Tempat sampah. Silang itu apa ya? Times. Nah, times saya ini aja. Ini bagus ini. Ya silakan ya, mau yang mana juga silakan. Suka-suka aja. Karena ikonnya ada banyak.
Nah, ini ya untuk tombol hapus yang ini. Nah, ya, jangan sampai keliru. Ini tadi yang untuk tombol edit, ini untuk tombol hapus. Simpan dulu. Coba kita cek. Oke, ya gini ya, besaran. Kurang ke tengah ya dia nggak ke tengah ya. Menengahnya mana? Ah, ini ya, menengahkannya yang ini sih. Pakai apa? Mas, line aja. Line, center. Ini ya, ini kan dibungkus ini kan di kolomnya. Oke, refresh dulu. Oke, kurang kurang kecil ya, 60 deh. Ya silakan ya, ini masalah ukuran silakan. Oke, ya teman-teman, ya minimal sudah bisa untuk menampilkan, sudah ini ya untuk halaman tampil, ini ya halaman tampil ini dari ini sampai ini. Ya, save dulu. Ya teman-teman, untuk menampilkan data contohnya seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.